Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kali ini kita mau membahas sebuah medium SUV Jepang tapi rasa Eropa. Di sebelah saya sekarang sudah ada Mazda CX-5 Kuro Edition. Ya, seperti kita tahu, Mazda memang menempatkan dirinya ini seperti setingkat di atas para rivalnya. Ini adalah Mazda CX-5, tapi yang Kuro Edition ini baru dikeluarkan tahun kemarin ya, untuk yang edisi Kuro Edition. Jadi model ini bukan model yang sepenuhnya baru, dia adalah model facelift karena model ini sudah ada sejak 2017. Tapi ini yang facelift. Bedanya apa aja? Ini kalau kita lihat, sekarang untuk DRL, dia sudah berbentuk kayak huruf L ya. Kalau yang dulu itu cuma lampu kecil aja, sekarang lampu kecilnya masih ada, tapi ada tambahan huruf L. Kemudian apa bedanya sih untuk yang Elite dan yang Kuro Edition? Yang pertama bisa kita lihat, ada warna merah di grillnya. Kemudian untuk garnish yang besar ini, dia warnanya black glossy ya. Jadi kalau untuk yang Elite itu warnanya masih chrome biasa, kalau yang ini black glossy. Kemudian kalau kita lihat turun ke bawah, di bagian bawah untuk cladding-claddingnya ini dia warnanya yang bagian atas ini black glossy. Ini muter sampai sekeliling body ini black glossy semua. Nah, untuk Mazda yang sekarang ini dia ini lengkap banget ya. Kalau kalian lihat ini dilapis mika untuk logonya. Ini ada radarnya untuk cruise control. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, juga sudah ada 4 titik parking sensor yang terintegrasi ini untuk membantu radarnya. Kemudian kalau kita lihat juga di atas itu di kaca tengah itu juga ada kamera untuk radar cruise controlnya. Jadi nggak pakai kamera aja tapi sudah dilengkapi dengan radar. Sekarang kita juga mau lihat apa ada perubahan di bagian mesinnya. Yuk kita lihat aja. Kap mesinnya ini berat, cuma sayang masih belum dikasih pegas ya. Ini masih menggunakan tongkat seperti ini. Padahal ya kita tahu sendiri Mazda ini menempatkan dirinya satu level di atas rivalnya. Apabila ada pegas akan lebih baik, lebih terasa mewahnya. Nah ini ruang mesinnya seperti ini, saya suka banget. Rapi, ada covernya, sudah dicat warna bodi, ada peredamnya. Mesinnya nggak ada perubahan, masih sama pakai mesin 2500 cc Sky Active G, menghasilkan tenaga 190 PS dengan torsi 252 Nm, menyalurkan tenaga ke dua roda depan. Dan ini yang paling saya suka, dia nggak pakai CVT tapi 6 speed automatic torque converter. Sekarang kalau kita lihat bagian sampingnya, mobil ini memang nggak terlalu besar ya, ini memang medium SUV. Panjangnya nggak sampai 4,6, lebarnya sekitar 1,8, tingginya juga nggak sampai 1,7 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri dia berada di 2700 mm. Bannya sendiri ini sudah menggunakan ring 19. Oke, kalau kita lihat ini bannya ini masih made in Jepang ya ini ya, kalau nggak salah. Wow, ini bannya ini masih made in Japan loh. Nah, untuk perbedaan selanjutnya dengan yang Elite, yang Kuro Edition ini menggunakan motif velg yang lama tapi sudah berwarna hitam glossy seperti ini. Kalau yang Elite dia motifnya beda, seperti motif bunga, warnanya dual tone. Cladding-claddingnya ini juga sampai belakang ini black glossy. Kemudian untuk bagian samping selain dari velgnya, kita juga bisa lihat perbedaannya itu di bagian spion. Jadi spionnya ini sudah berwarna hitam glossy. Kalau yang Elite dia sewarna dengan bodi. Begitu juga dengan bagian atas. Untuk yang Kuro ini dia sudah mendapatkan roof rail ya, warnanya hitam seperti ini. Kemudian di bagian samping nggak ada beda lagi, sudah itu aja bedanya. Cuma yang agak saya sayangkan, mobil ini sebetulnya sudah menggunakan kunci keyless. Model kuncinya seperti ini, kalau kalian bisa lihat, ini sudah kunci yang baru. Tombolnya lucu ya, ada di samping, bukan di tengah-tengah sini tapi di samping. Sayangnya mobil ini masih belum bisa auto folding untuk spionnya, tapi kalau kalian dari dalam itu kalian bisa buat
folding, tapi harus putar tombol ya. Terus yang agak mengganggu lagi untuk desain samping, sebetulnya desainnya cantik, cuma bagian belakang ini entah kenapa seperti agak bantet gitu ya. Kacanya kecil juga, terus agak bantet, ini aja sih yang agak mengganggu. Sisanya mobil ini modelnya cantik, sporty, saya suka banget. Di bagian depan juga lampunya sipit-sipit, cuma sayangnya di bagian belakang ini agak kurang mendukung sportinya depan ya. Kalau depan itu banyak sudut lancip, di belakang ini lebih membulat. Yuk kita lihat bagian belakang. Nah, kalau kita lihat bagian belakangnya ini, lampunya ini sudah menggunakan LED semua ya. Lampu mundur, lampu sein, lampu belakang juga sudah menggunakan LED bar. Oh ya, di bagian depan semua lampu juga sudah menggunakan LED ya. Kalian nggak perlu khawatir loh, kok sekarang lampunya yang depan itu lebih menyipit modelnya, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kemarin saya waktu ngambil mobil ini malam-malam hujan, itu terang banget. Jadi meskipun dia nggak ada fog lamp, itu lampunya udah cukup banget. Low beam, high beam semuanya sudah LED proyektor, nggak pakai bohlam-bohlam. Bahkan sampai lampu belakang ini untuk lampu plat nomor ini juga sudah LED. Cuma yang sayang ya, seperti saya mention tadi, ini bagian belakang ini lampunya udah sporty, sipit-sipit gini ya, tapi desainnya ini membulat. Menurut saya desain membulat ini sudah agak sedikit ketinggalan ya, karena model ini mengingatkan kita seperti kalau kalian tahu Chevrolet Captiva, itu bagian depannya runcing-runcing tapi bagian belakangnya bulat. Jadi mungkin Mazda sudah waktunya untuk melakukan improvement di bagian belakang ini. Nah, apa aja yang kita dapat di bagian belakang? Antena sudah shark fin, sudah ada high mount stop lamp, sudah ada rear defogger, rear wiper, dan sudah ada 4 titik parking sensor yang terintegrasi. Karena ini edisi Kuro, sudah ada tulisan Kuro di sebelah kiri. Dan untuk perbedaan di bagian belakang, selain tulisan, ini harus orang yang teliti banget ya. Jadi untuk diameter lingkar knalpotnya ini lebih besar daripada yang Elite. Sudah ada 2 muffler. Dan kalau kalian lihat di bagian tengah ini seperti ada tanda kotak gini ya. Ini detail yang menarik menurut saya, karena ini sudah dilengkapi power backdoor, sudah dilengkapi dengan power backdoor, dan ini untuk penanda kick sensornya. Yuk, sekarang kita lihat aja bagian bagasinya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan power backdoor dengan sistem kick sensor, kalian tinggal ngepasin kaki di bawah sini, tendang di bagian bawah. Pintu bagasi akan terbuka seperti ini. Dan ini ruang bagasi dari Mazda CX-5. Kalau kalian lihat ini memang nggak bisa dibilang besar, bahkan di kelasnya ini sepertinya yang terkecil ya. Tapi kalau kita lihat detailnya ini rapi banget. Kalian lihat ini ada tonneau covernya. Ini kalau biasanya mobil-mobil cuma seperti ini, tapi kalau di Mazda dia bahkan mengikut ke pintu bagasinya seperti ini. Jadi privasi bagian dalam itu lebih lagi, jadi bagian dalam itu lebih tertutup lagi. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa buka seperti ini. Sorry. Oke. Dan untuk lantai bagasinya ini, kalau kalian lihat ini ada gundukan sedikit. Ini masih bisa kalian adjust. Kalau kalian lihat di sini ada railnya. Oke, kita lihat bagian bawah dulu. Jadi bagian bawah ini ada toolkit, segitiga pengaman, ada subwoofer Bose. Untuk ban serepnya ini pelek kaleng space saver ya, jadi ini lebih kecil ukurannya. Dan kalian masih bisa adjust di sebelah samping sini masih ada tempat penyimpanan tertutup. Kiri dan kanan ada seperti ini, ada penutupnya. Dan kalau kalian mau buat ini rata bisa, kalian tinggal angkat seperti ini, kalian letakkan di bagian atas, tinggal kalian tutup seperti ini. Jadi ini rata, nggak ada gundukannya sama sekali. Tapi memang yang bagian samping ini jadi agak turun ya. Nah, untuk joknya sendiri ini pembagiannya lucu, 40, 20, 40. Kalau kalian mau lipat, kalian bisa pakai tombol di sini. Untuk yang bagian tengah bisa kalian bagi 2. Kalau kalian mau lipat 60 langsung, kalian tarik yang besar ini. Kalau kalian mau lipat yang kecil dulu, kalian bisa tarik yang kecil ini tuasnya. Seperti ini.
Jadi kalau sudah dilipat rata, kalian bisa dapatkan ruang seperti ini. Ini termasuk rata ya. Jadi wow, ini nggak ada celah sama sekali dan bisa dibilang ini rata loh ini. Oke lah untuk barang-barang yang lumayan panjang, dan di bagian belakang ini juga dikasih lampu ya untuk menerangi di malam hari. Ini bisa kalian nyala matikan, ada tombolnya sendiri. Oke, mungkin itu aja. Yuk kita mau lihat bagian interior. Kita bakal coba di baris belakang, tapi sebelumnya kita mau lihat ini door trimnya. Kalau saya masuk Mazda itu sukanya tuh kualitasnya, ini bahannya empuk, semua empuk. Cuma memang yang bagian bawah ini plastik, jadi kita dapat apa aja. Yang ini nggak ada door pocket, cuma cup holder, ada speaker. Kemudian untuk handle-nya sendiri ini sudah kayak silver chrome gini, bagus ya. Terus untuk power window-nya ada aksen black glossy. Oke, yuk masuk. Perbedaan selanjutnya dengan yang Kuro Edition. Kalau kalian bisa lihat, ini karpetnya ada jahitan merah. Untuk yang bagian depan ada tulisan Kuro Edition-nya. Kalau yang bagian belakang cuma jahitan merah aja. Terus untuk joknya sendiri ini juga ada jahitan merah. Jadi kalau yang nggak Kuro Edition itu warnanya coklat untuk joknya. Joknya sendiri ini bahannya kulit. Terus sudah perforated, Isofix juga. Nah, kalau kalian lihat ini ada jarak sedikit, ini posisi duduknya bisa di-adjust meskipun sedikit. Ini yang paling tegak dan ini yang paling rebah. Oke, seperti apa rasa duduknya di belakang? Jok depan sudah diatur posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, dan yang kita dapatkan untuk ruang kaki 1 jari. Memang Mazda itu tidak pernah bisa lega di bagian belakang. Untuk lebarnya sendiri ini juga saya rasa untuk lawan sekelasnya itu akan mendapatkan ruang yang lebih lega, lebih lebar, juga legroom yang lebih banyak. Tapi memang itu kekurangannya Mazda dari dulu. Untuk penumpang belakang ini kurang lega, tapi kaki kita masih bisa molos ke dalam, dan ini masih besar banget sih. Masih besar. Joknya ini juga oke lah ya, sudah menopang paha dengan baik. Cuma ini di tengah sayang masih ada ham yang cukup besar ya. Memang mobil ini ada yang all wheel drive. Mungkin yang tahun ini keluar yang limited edition ya, ada yang all wheel drive. Kemudian di bagian belakang ini juga sudah dapat AC, tapi kita tidak bisa atur blowernya, ini tergantung dari depan. Dan untuk posisi sandarannya ini baik yang oke, yang paling tegak ini nggak terlalu tegak-tegak banget, juga masih nyaman. Kalau direbahkan oke lah, udah cukup nyaman untuk jalan jauh ya. Cuma yang saya nggak suka ini headrestnya. Kalau kalian bisa lihat, ini headrestnya ini kotak. Jadi kalau kita sandar ini kena di ujungnya sini aja sih. Nah ini kalau perjalanan lama saya rasa bisa sakit. Kalau kita naikkan juga posisinya nggak enak. Jadi ini kalau misalkan dibuat miring seperti ini lebih enak ya. Ini kalau kalian bisa lihat, ini kepala sebagian nggak nempel ini. Jadi tetap nempelnya di bagian atas-atas ini. Menurut saya ini cukup mengganggu. Terus untuk ruang kepala sendiri, headroom ini hampir 5 jari ya, 4,5 jari lah. Dan kalau kalian lihat atapnya warna hitam, ini adalah perbedaan berikutnya dengan yang tipe Elite. Jadi atapnya hitam. Kemudian untuk lampu ini juga beda ya. Untuk yang Kuro ini lampunya sudah LED putih kalau kalian bisa lihat. Tapi bentuknya agak lebih kecil. Kalau yang Elite dia ukurannya lebih besar, baik yang di belakang maupun di depan. Terus di tengah ini kita juga sudah dapat armrest, ada cup holder, ada ruang penyimpanan terbuka, ada ruang penyimpanan tertutup. Yang saya suka ini, meskipun tidak dalam, ini dilapis bludru loh. Jadi attention to detailnya Mazda ini bagus banget, supaya nggak bunyi-bunyi rattle. Dan di sini sudah ada USB 2 buah untuk charging 2,1 ampere, ini yang fast charging ya. Dan mungkin kalau kalian bisa lihat, ini di samping kiri kanan ini sebetulnya ada tunnel seperti ini. Ini tunnelnya ini untuk kalau kalian nge-charge, jadi kabel chargingnya itu bisa dikeluarkan lewat sini. Nice. Kalau attention to detail Mazda ini oke buat saya. Untuk seat belt semua sudah dapat yang 3 titik, dan ini headrestnya 33 adjustable.
hand grip model retract, sudah ada hooknya kiri kanan. Nice. Oke, mungkin di bagian belakang nggak ada yang bisa kita ulas lagi. Yuk pindah ke bagian depan. Sekarang untuk bagian depan, kalian kalau bisa lihat di door trimnya, ini ada perbedaan juga dengan yang Elite. Dia motifnya itu seperti motif karbon. Kalau yang Elite itu motifnya seperti kayu warna hitam. Bahannya soft touch semua. Sudah all auto, untuk power window-nya all auto. Dan ini untuk electric mirror-nya. Yang lucu kalau kita mau out folding untuk lipat spion, ini diputar sampai ke gambar bawah ini. Oke, mungkin itu turun lagi ke bawah. Audio sudah Bose, ada door pocket, cup holder. Dan kalau kalian lihat joknya, ini joknya sudah elektrik untuk yang depan, baik yang driver maupun yang penumpang. Tapi untuk yang bagian driver, dia ada memory seat dan ada pengaturan untuk lumbar support. Kalau untuk yang penumpang depan, dia hanya bisa 6 arah. Kalau yang ini sudah 8 arah. Ke bagian dashboard, nah kalau kalian lihat ini banyak tombol-tombol, cuma satu aja yang kosong. Ini untuk power back door, ini untuk round view monitor, kemudian ini untuk traction control, ini untuk lane keeping assist, dan ini ada fitur iStop yang nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir ini ada untuk parking sensor. Yuk sekarang kita masuk aja ke dalam. Oke, untuk bagian dalam, untuk setirnya sendiri ini sudah dilapisi kulit dengan jahitan-jahitan warna merah. Ini kalau kita pegang sih enak ya, tapi menurut saya ini lingkarnya kurang besar aja sih. Kalau lebih besar akan lebih mantap. Masih belum flat bottom, dan ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag, setir, samping, pilar, samping jok. Dan untuk kalau kalian bisa lihat, ini untuk layar instrumen. Ini sepertinya kayak analog, tapi yang di tengah ini digital, jadi bisa sedikit dirubah-rubah. Kalau misalkan kalian masukkan ke mode sport, dia akan berwarna merah seperti ini. Tapi untuk tampilannya nggak bisa dirubah ya, hanya bisa berubah warna. Kemudian info apa aja yang bisa kita lihat, ada trip A, kemudian konsumsi rata-rata berkendara. Ini untuk adaptive cruise control, biasanya di Mazda disebutnya Mazda radar cruise control kalau nggak salah. Kemudian ini untuk pengingat jadwal servis, ini sisa bahan bakar ya. Kalian masih bisa jalan 144 kiloan lagi. Ini dikosongkan, kembali lagi ke trip A, trip B, seperti itu. Nah, untuk setirnya sendiri di sebelah kanan ini untuk cruise control, adaptive cruise controlnya, untuk lane keeping assist juga. Yang sebelah kiri ini untuk mengganti info-info di instrumen, juga untuk Bluetooth teleponi, sekaligus untuk mengatur head unit untuk volume. Sudah ada pedal shift juga, ini yang saya suka, sudah ada pedal shift. Untuk headlamp ini sudah auto. Kemudian yang bagus lagi, yang agak jarang ya di mobil-mobil sekelasnya, ini untuk wiper dia juga sudah auto, sudah ada intermittennya dan bisa diatur intervalnya. Untuk pengaturan setirnya sendiri, ini bisa tilt. Teleskopiknya ini yang saya suka, ini wow, ini jauh loh, ini jauh banget sih. Jadi posisi mengemudi bisa pas gitu rasanya. Dan yang saya suka kalau masuk di Mazda itu kalian bisa pencet-pencet ini semua soft touch di mana-mana. Wow, ini luar biasa. Jahit-jahitannya juga asli, jadi nggak ada jahitan palsu. Terus untuk layar di tengah ini bisa kalian atur, kalian bisa touchscreen seperti ini, atau kalian juga bisa melalui tombol yang ada di sini. Kalian bisa putar-putar seperti ini. Nah, di tengah ini ada apa aja? Ini untuk shortcutnya volume, ini untuk ke audio, untuk ke home, navigasi. Sudah electric parking brake plus auto hold, ini untuk ganti mode ya. Ini mode sport atau normal. Untuk transmisinya sendiri dia bisa mode manual, kalian bisa pindahkan naik turun di sebelah sini atau melalui pedal shift. Kemudian di bagian tengah ini yang agak lucu ya, ini masih ada slot untuk CD loh, ini jarang banget pasti dipakai. Ada slot CD, hazard di tengah,
Kemudian untuk AC-nya sudah dilapisi dengan seperti silver chrome gini ya. Kemudian juga ada penanda untuk seat belt. Untuk AC-nya sendiri dia sudah auto, sudah digital, juga ini bisa dual zone ya. Kalian bisa atur suhu kiri kanan masing-masing. Pengaturan juga lengkap, ada front defroster, rear defogger, bisa open close air. Kemudian ini pengaturannya banyak banget, kepala kaki aja, kaki, front defroster, kembali ke kepala lagi. Di bagian tengah sini ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging ya. Jadi untuk HP-HP yang support ini bisa wireless charging. Kemudian di bagian dalam ini sudah ada 12 volt socket untuk ngecharge juga. Di bagian tengah sini yang saya suka ini bagian samping yang kena paha kalian ini sudah dilapisi dengan soft touch juga ini. Jadi paha kalian nggak kesakitan kalau nempel di samping. Terus untuk bagian glove box dia sudah soft opening ya. Cuma ini barangnya banyak banget sebetulnya soft opening, dan yang saya suka attention to detail lagi-lagi ini ada bahan seperti bludru. Jadi barang-barang yang kalian taruh di dalam nggak mungkin bunyi gelodak Anda. Ke atas, kalau bisa kalian lihat ini sun visor. Kiri kanan sudah dilengkapi dengan vanity mirror, juga sudah ada lampunya LED. Nice. Spion tengah sudah elektrokromatik, bisa auto dimming. Ada tempat kacamata. Kemudian ini ada lampu dalam. Sudah LED putih ya kalau kalian bisa lihat. Kemudian ini untuk pengaturan sunroof, dan sudah ada ambient light kecil di sini. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, sebelum lupa, sudah ada 2 cup holder. Kemudian sudah ada glove box. Lagi-lagi dia dilengkapi tray, dan ini kalian bisa lihat traynya ini ada bludrunya juga. Kemudian di bagian dalam ini tidak terlalu besar ya. Kira-kira dalamnya sampai segini, tidak terlalu besar. Tapi kalau kalian bisa lihat di dalam ini ada 12 volt socket, USB charging. Terus ini untuk koneksi ke Android ya. Terus sudah ada aux, dan ini ada card readernya. Kalau kalian bisa lihat, wow, nice. Dan di bagian dalamnya lagi ini dilapis bludru lagi. Nice, good job buat Mazda. Wow, ini oke. Ininya armrestnya juga sudah dilapis kulit dengan jahitan asli. Ini empuk loh, enak sih. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, satu lagi untuk head unit, untuk audio. Jadi dia Apple CarPlay ini sudah bisa wireless koneksinya. Tapi untuk Android kalian mesti menggunakan kabel disambungkan ke bagian dalam tadi. Oke, mungkin itu aja di bagian interior. Sekarang kita mau coba jalan. Sekarang kita udah jalan bersama dengan Mazda CX-5. Kalau kalian bisa lihat, nah di sini ada fitur silinder deactivation. Kalau ini ada gambar 4, ini berarti 4 silindernya bekerja. Kalau kalian misalkan jalan konstan, dia bisa membantu menghemat BBM dengan cara mematikan 2 silinder seperti saat ini. Hanya 2 silinder yang bekerja. Dan ketika mobil ini gliding di kecepatan yang cukup, dia juga bisa mematikan seluruh silindernya. Jadi ketika gliding dia nggak membakar bahan bakar sama sekali. Dan selain itu juga ada fitur penghemat lainnya yang dinamakan dengan iStop. Cuma fitur iStop ini menurut saya agak mengganggu ya, karena dia ini cuma bisa mematikan mesin selama saya coba ya. Dari kemarin itu kurang lebih sih sekitar di belasan detik ya. Terus mesinnya nyala lagi. Menurut saya kalau sering nyala seperti itu, yang pertama belum tentu bensinnya bisa lebih irit. Yang kedua pasti makan aki. Karena ini akinya harus aki khusus kalau mobil dengan fitur iStop. Kalau kalian nggak suka dengan fitur itu, kalian bisa matikan dengan tombol yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan fitur itu, ya kalian bisa pakai. Kalau saya sih agak nggak suka ya, karena meskipun dia menyalakan dan mematikan mesinnya itu menurut saya sudah halus, tapi tetap aja seperti ada getaran. Misalkan seperti ini ketika kita kita bakal coba. Ini kita lagi ada di traffic light dan ini sedang lampu merah. Caranya ini kalian injak rem yang agak dalam. Jadi setelah kalian mobilnya berhenti, kalian injak lagi, mesinnya mati. Kalian bisa lihat ini ada waktu aktifnya, silinder mati semua. Ini dia seperti menggunakan baterai ya. Cuma
nggak terlalu lama biasanya mesinnya nyala lagi. Oke, kita bakal lihat sampai kapan ya. Wow, wah ini lumayan agak lama ini. Oke, di 19 detik dan dia nyala kembali. Kalau sudah nggak bisa pakai fitur iStop, dia akan ada tulisan tidak siap. Dan ketika nyala itu kerasa ya, ada getaran mesin seperti mesin menyala, getaran mesin menyala gitu ya. Kalau kalian nggak suka, oke, kita matikan aja. Di sini ada tanda iStop, berarti iStopnya sekarang sudah mati. Dan apa yang saya rasakan, jadi saya ambil mobil ini kemarin malam ya, ceritanya itu kemarin malam dan hujan. Makanya kalau kalian lihat hari ini mobilnya agak kotor, mohon maaf ya, mungkin biar lebih kelihatan SUV gitu ya, harus ada kotor-kotornya dikit gitu. Nah, yang saya rasakan tadi malam, lampunya itu terang banget meskipun nggak ada fog lampnya. Jadi yang sebelum facelift itu ada fog lamp, tapi kecil banget itu. Duh, nggak ngaruh deh, kayak cahaya kecil gitu, nggak bisa nyebar. Jadi lebih baik nggak ada juga nggak masalah. Toh lampunya itu juga udah cukup banget, terang banget tanpa kita harus menyalakan high beam atau auto high beamnya. Itu sudah cukup banget. Selain itu ada hal yang mengganggu juga di mobil ini, yang ya ini pilar ini sepertinya memang nggak terlalu landai, tapi ini tebel banget. Memang kesannya mobil ini itu bener-bener ini mobil seperti mobil Eropa, nggak kayak mobil Jepang dah bawa mobil ini tebel banget. Jadi untuk ke samping ini blind spotnya cukup lumayan. Kalau audio kalian nggak usah tanya, ini audionya Bose. Kemarin saya sudah coba, enak banget. Di depan ini ada tweeter dan di tengah masih ada mid speaker. Jadi untuk suara itu kayak surround gitu, enak sih. Bassnya juga enak. Terus untuk peredaman kabinnya 2 jempol. Ini mobil Jepang, bukan mobil Eropa, dan ini kedap banget. Ketika saya pindah mobil itu kerasa banget, kayak sempat kayak, loh ini jendelanya udah nutup semua ya waktu pindah mobil, keluar dari mobil ini pindah ke mobil lain ya. Loh ini jendelanya udah nutup semua atau pintunya ada nggak rapat ya? Memang ini peredamannya jempolan sih. Cuma selain kelebihan-kelebihan tadi, tetap ya namanya mobil itu nggak ada yang luput dari kekurangan. Posisi nyetir ini enak, teleskopiknya jauh, tiltnya juga cukup jauh. Cuma yang membuat jadi masalah itu, ini kalau saya boleh bilang ini joknya kecil ya. Kalau kalian lihat ini cuma 3/4 paha ini, jadi masih 4 jari sisanya untuk ke bagian depan ini, ke bagian ujung. 4 jari ini agak kecil, jadi agak sempit gini ya posisinya ya. Cuma ini samping-samping supportnya oke sih, joknya juga agak keras. Terus yang paling mengganggu ini di bagian sandaran. Ini saya nggak tahu kenapa ini konturnya ini bagian belakang ini seperti kayak ganjel. Meskipun lumbar supportnya ini bisa diatur enak, tapi yang bagian atas ini yang mengganjal buat saya. Terutama kalau duduk ini seperti kayak konturnya itu nggak pas deh, kurang pas untuk badan saya. Terus kalau kalian bisa lihat ini lengan saya ini keluar dari jok loh. Jadi sepertinya jok mobil ini didesain untuk orang yang nggak setinggi saya atau sebesar saya, atau mungkin yang bahunya selebar saya. Jadi agak terganggu dari kontur joknya. Untuk posisi duduk ini juga sudah saya atur yang paling rendah, ini masih cukup tinggi. Jadi kerasa banget kalau nyetir SUV. Terus untuk road noise ini minim banget. Kita di kecepatan 40, 50, 60 itu road noise-nya kecil banget, hampir nggak kedengeran. Untuk suara mesin juga teredam dengan baik. Suara mesinnya teredam dengan baik, kecuali kalau kita sedang akselerasi itu ada sedikit, hanya sedikit aja masuknya. Oke, sekarang kita mau coba untuk ini ya, kita cari tempat, kita mau tes akselerasi sedikit, plus kita mau coba handlingnya. Oke, jadi sambil kita cari tempat untuk tes akselerasi sedikit, dan biasanya kita buat slalom sedikit, saya mau cerita sedikit. Mobil ini sudah dilengkapi dengan auto door lock. Ini saya suka banget, karena ya kalau kita lihat di mobil yang lulu semua itu banyak yang nggak ada. Ini untuk keamanan sih, menurut saya sih penting banget ya. Jadi saya suka kalau mobil ini ada
auto door lock-nya. Terus yang membuat mobil ini lebih terasa mobil Eropa untuk pedalnya ini. Jadi pedalnya ini modelnya nggak gantung, jadi model piano pedal ya. Ini kerasanya jadi semakin kerasa kayak nyetir mobil Eropa, nggak kerasa nyetir mobil Jepang. Nah kalau kalian lihat ini juga interiornya warnanya hitam, jadi kesannya agak terkungkung. Cuma untung di atas ini paling tidak sudah ada sunroof. Nah seperti ini, kalau sunroof sunroofnya kita tutup, kalau kita buka seperti ini, paling tidak itu membantu visibilitas lah ya. Jadi di dalam ini nggak terlalu gelap, juga ya lebih enak lah, bisa lihat-lihat ke atas gitu ya. Nah untuk visibilitas sendiri ini juga kalau bagi kalian yang awal-awal memakai mobil ini, itu pasti kalian juga merasa beda. Jadi agak kecil ya, jendela-jendelanya ini agak kecil dengan pilar yang tebel-tebel. Ke depan agak kecil dengan pilar yang tebel, ke samping juga agak kecil. Ini kalian bisa lihat ini agak tinggi ya posisinya ya. Bahu jendelanya ini agak tinggi, terus ke belakang pun kacanya juga kecil, terutama kalau kalian misalkan mundur ya. Itu kalau kalian mundur, kalian lihat ke sisi samping itu blind spotnya besar banget. Jadi kalau memang di mobil ini tuh dilengkapi dengan kamera 360, itu sangat membantu. Seperti ini bisa kita tampilkan kalau kita jalannya pelan. Kalau kita jalannya maju, ini akan tampilan depan. Ini round view monitornya, dan yang saya suka lihat ini ada loh, ini ada ini ada guidance-nya loh. Jadi guidance-nya ini bisa belok-belok. Nah itu kalian kalau bisa lihat, itu bisa belok-belok. Itu nice banget sih, membantu banget. Nah untuk head unitnya sendiri ini pengaturannya juga banyak banget. Selain kalian bisa melihat ini fitur-fitur dari mobil ini, cylinder deactivation, kalian bisa ngatur macem-macem. Untuk hiburan, untuk komunikasi, untuk navigasi, dan ini setelannya banyak banget sih. Kalian bisa atur untuk kecerahan, terus kalian bahkan bisa ngatur untuk head up display ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan head up display, jadi kalian tidak perlu nunduk-nunduk kalau mau nyetir. Kalian lihat depan aja, itu sudah ada pantulannya. Itu kecerahan dan tinggi rendahnya itu bahkan bisa kalian atur lewat head unit. Kalian juga bisa melihat sistem dari mobil ini. Ini sistem Eye Active Sense atau sistem radarnya Mazda. Dia sudah dilengkapi smart brake support, smart city brake support untuk yang kecepatan rendah, jadi membantu pengereman ketika akan menabrak. Sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Bahkan blind spot monitoringnya itu nggak hanya di spion ada tandanya, tapi di head up display pun juga keluar tandanya. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist dan lane following assist ya kalau biasanya bilang. Jadi dia bisa membaca marka jalan. Kalau di kecepatan rendah biasanya hanya lane keeping assist-nya aja yang jalan. Kalau kecepatan di atas 70 km per jam atau kalian di tol gitu, itu biasanya sudah bisa lane following. Jadi dia nggak hanya membaca marka jalan, tapi dia bisa mengarahkan mobil sesuai dengan marka jalan, asalkan sudut beloknya nggak terlalu tajam. Dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan Mazda radar cruise control. Ini bisa kalian atur. Jadi ini masih belum ada low speed following ya. Jadi di bawah 30 km per jam dia pasti akan cancel. Mazda radar cruise controlnya pasti akan cancel. Tapi kalau kalian ada tempat yang cukup untuk mengetes, oke, nanti bisa coba saya cari tempat dulu, akan saya perlihatkan untuk Mazda radar cruise controlnya. Kalian bisa lihat di instrumen di speedometer, atau kalian juga bisa lihat di head up display. Oke, mungkin nih tekan tombol ini, terus kemudian set. Nah ini kalian bisa lihat itu sudah nyala. Dia di set di 32 km per jam. Kalian juga bisa atur jarak ke depan. Sorry, ini saya rubah dulu. Nah seperti itu, kalian bisa lihat ada garis-garisnya. Garisnya semakin panjang, itu dia akan menjaga jarak mobil ke depan semakin jauh. Kalau coba kita rem ya, nah ini sudah, kalau seperti ini dia sudah cancel. Atau kadang kalau dia membaca, nah ini di depan ada kendaraan, kita aktifkan dulu. Oke, kita set. Oke.
kaget. Nah, ini dia ngerem sendiri. Oke, entah ini kalian kelihatan atau enggak, dia ada, nah itu seperti gambar jaraknya. Jadi di head up display pun ini bisa kelihatan, ataupun di instrumen. Dan kalau dia sudah sangat dekat dengan mobil di depan, kalau di head up display itu dia akan ada tulisan Mazda Radar Cruise Control Cancel, karena memang ini tidak bisa aktif di bawah kecepatan 30 km per jam. Dan mobil ini bukan hanya dilengkapi dengan kamera untuk radar cruise controlnya, tapi sudah ada radar yang dibalik logo. Jadi untuk membaca situasi di depan itu lebih halus daripada kalau menggunakan kamera aja. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist yang bisa kita lihat juga dari radar, dari head up display ataupun dari layar instrumen. Oke, mungkin itu aja untuk suspensi. Semenjak tadi kita jalan, ini suspensinya yang saya rasakan ini seperti mobil Eropa banget ya. Jadi dia nggak bisa dibilang empuk, juga nggak bisa dibilang stiff banget. Jadi empuknya dan kerasnya itu kayak mobil Eropa. Kalau kita melewati jalan yang bergelombang, dia akan terasa agak empuk. Tapi kalau kita melewati speed bump atau jalan yang keriting, dia itu terasa kerasnya. Nah, ini mungkin kita akan coba. Ini kita akan lewat polisi tidur. Nah, kalau dia lewat polisi tidur ini seperti ada empuknya tapi tetap nahan. Khas mobil Eropa. Terus yang saya suka dari mobil ini, selain fitur yang canggih, untuk mode manual ini dia bener sih. Plusnya ke belakang, minusnya ke depan. Banyak mobil-mobil yang plusnya ke depan, minusnya ke bawah. Kalau misalkan kita sedang nyetir, misalkan sedang narik gitu ya, pasti badan kita kedorong ke belakang. Jadi kalau perpindahan giginya ke depan itu kayaknya kok kurang pas ya. Kalau ini searah dengan gerakan tubuh. Nah, kita lewat speed bump sedikit, kelihatan sih memang kalau lewat speed bump itu agak keras. Tapi kalau lewat polisi tidur masih kita bisa merasakan empuknya suspensi mobil ini. Mungkin setelah mobil ini kita bakal coba sedikit. Oke, slalom. Oke, kecepatan sudah 40. Yuk kita coba. Oke, kalau kita coba ini masih ada body roll sedikit, namanya juga ini SUV ya. Tapi kalau boleh saya bilang ini ngikut banget bodinya, jadi sangat terkontrol sekali. Untuk body rollnya itu kekontrol banget, apalagi mobil ini dilengkapi dengan G-Vectoring Control yang lebih meningkatkan kualitas dari traction control plus sistem pengereman. Jadi mobil ini itu lebih nurut untuk dikendalikan. Oke, setelah ini kita juga mau coba tarikan dari mobil ini. Ini 6 speed torque converter kita mau coba. Pasti rasanya enak banget ini kalau ditarikin. Oke, kita tunggu setelah traffic light, kita akan coba tarikannya. Oke, sebelum kita coba tarikannya, kita masukkan ke mode sport. Ini kita sambil jalan dikit. Yuk kita coba, kita pecek habis. Tarikannya enak banget. Ini dorongannya kerasa banget. Tak kerasa tadi itu sudah 75 km per jam. Enak banget. Ini memang sensasinya beda. Kalau kalian suka nyetir, dipadukan dengan transmisi torque converter, itu perpaduan yang jempolan banget. Memang mobil ini belum dilengkapi dengan turbo, tapi karena dia masih belum turbo, jadi kita nggak ada kerasa turbo lag, dan ini natural banget. Enak tarikannya. Kalau kalian suka nyetir sendiri, ini mobil yang harus kalian pertimbangkan. Plus bagi kalian yang suka kualitas ya, ini kualitas mobil ini wow banget sih. Coba sekali lagi tanpa tetap, meskipun kita nggak pindah ke mode sport pun tarikannya juga banget nih. Top Marco top. Kalian harus coba sendiri. Suara-suara juga wow, teredam dengan baik. Ini jalannya kasar pun juga nggak terlalu
kedengeran dari kabin masih oke lah. Rasa mobil Eropanya dapat banget ini. Seperti biasa, kita mau coba bawa mobil ini ke jalan gang yang cukup sempit. Seperti apa rasanya? Yang pasti karena di sini sudah ada fitur round view monitor, ini bantu banget. Memang karena posisi duduknya kita ini ke samping ini, kalau Mazda ini dibuat agak jauh ya. Jadi orangnya itu lebih ke tengah. Untuk ngukur ke samping mungkin itu agak lebih effort sedikit. Cuma yang cukup membantu kalau kita lihat ke depan karena posisi duduknya tinggi, ini kap mesin depan ini masih cukup terlihat. Tapi bener-bener untuk round view monitor ini membantu banget sih. Jadi kita bisa lihat posisi, nah ini kita mepet dengan samping seberapa, itu bisa kelihatan banget sih. Kalau kita disuruh ngukur aslinya memang agak susah mobil ini, karena ini ya view-nya nggak terlalu bagus menurut saya. Kalau kalian masih ragu juga, kalian masih bisa lipat spionnya. Jadi oke, bisa kalian putar seperti ini. Dan meskipun spion terlipat, yang saya suka ini nggak ganggu round view monitor loh. Jadi round view monitornya ini masih bisa dipakai. Jadi nice banget lah. Oke, mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja. Jadi mobil ini masih cukup gampang dibawa sehari-hari, meskipun visibilitasnya nggak terlalu bagus, tapi karena ada fitur round view monitor itu membantu banget untuk perjalanan kalian sehari-hari. Yuk sekarang kita lanjut rasain mobil ini lagi. Itu tadi teman-teman kesan-kesan kita mengendarai Mazda CX-5 Kuro Edition. Mobil ini sekarang dijejali dengan berbagai fitur yang canggih. Eye Active Sense-nya juga cukup lengkap menurut kita, cuma minus untuk low speed following aja. Sudah ada rear cross traffic alert, blind spot monitoring, lane keeping assist, lane following assist, adaptive cruise controlnya juga bisa diatur jaraknya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan G-Factoring Control yang membuat pengendaliannya lebih baik lagi. Kemudian sudah ada auto door lock, auto walk away lock. Ya memang semua barang gak ada yang luput dari kekurangan. Memang ada beberapa kekurangan seperti di dalam itu visibilitasnya kurang bagus, kemudian posisi duduk ada yang kurang nyaman, dan kelegaan kabin mungkin yang bagian belakang agak kurang. Tapi ya namanya mobil nggak ada yang sempurna. Sekarang tinggal pilihan ada di tangan kalian. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin ada yang pernah ngerawat mobil ini atau pakai mobil ini, kalian bisa komen-komen di bawah gimana biaya perawatannya, onderdilnya susah atau enggak, atau mungkin kalau kalian mau cari aksesoris itu mudah atau enggak. Nah, buat teman-teman kita juga mohon dukungannya. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Tekan tanda jempol ke atas dan jangan lupa di share video kita sebanyak-banyaknya. Main-main juga ke Instagram Chips Channel. Bagi teman-teman yang punya kendaraan yang boleh kita review atau mau kita review, kalian bisa DM di Instagram Chips Channel. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan ataupun ada sesuatu yang kurang berkenan bagi teman-teman. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.